Pemirsa, berkaca pada pemilu tahun 2019, jumlah hoaks dan konten negatif yang berhasil ditelusuri oleh tim AIS Kominfo pada Agustus 2018 sampai September 2019 mencapai 3.356 hoaks. Ada kemungkinan di pemilu 2024 akan bermunculan banyak berita hoaks ataupun konten negatif untuk menjatuhkan satu pihak tertentu maupun untuk menurunkan partisipasi dari pemilih. Serangan cyber seperti penyebaran hoaks dan juga ujaran kebencian di ruang digital menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi dalam pemilu 2024. Perebutan suara pemilih dari kalangan generasi Z dan milenial yang jumlahnya mencapai sekitar 52% membuat serangan hoaks untuk mempengaruhi pemilih sulit untuk terhindarkan. Hoaks dan propaganda di dunia maya bisa mengacaukan pemilu 2024 dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta bisa menaikkan tingkat golput. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama anak muda, pemerintah berkewajiban membekali masyarakat Indonesia dengan informasi yang membentuk sikap mental dan juga perilaku yang menjunjung nilai demokrasi untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2024 dan juga penguatan semangat kebangsaan untuk mengeliminir potensi terjadinya konflik sosial dan juga disharmonisasi di tengah masyarakat, baik saat pra dan juga pasca pemilu 2024, serta bersama-sama mengantisipasi peredaran berita hoax. Lalu pemirsa, bagaimana cara untuk menjaga ruang digital untuk pemilu yang berkualitas? Kami akan langsung membahasnya bersama Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Aberjani Pangerapan, dan juga pegiat media sosial @Ndoro Kakung. Mas Emi, Ndoro Kakung, halo, selamat malam. Selamat malam. Ini harus menyebutnya bukan nama asli kalau Ndoro. Baik, kita akan langsung tanya ke Dirjen Aptika. Mas Emi, sejauh mana sih data dari Kominfo soal ini? Kan ada pemilih muda generasi Z, milenial itu kurang lebih 52% menjadi pemilih di 2024. Sejauh mana mereka sudah mendapatkan edukasi dan juga literasi digital untuk menghadapi nih gangguan-gangguan di pemilu 2024? Kalau anak mudanya dia sudah memahami bagaimana cara kerja ruang digital. Karena menyikapi ruang digital itu harus ada prinsipnya. Prinsipnya adalah apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa tonton, itu tidak bisa dipercaya. Itu prinsipnya. Sampai sumbernya dapat dipercaya. Oke. Anak muda juga tahu nih, ini gua diskon, orang ini suka bohong. Mereka sudah lihat track record si pemberi informasi itu ya? Pernah nggak kita pidato di depan anak milenial ataupun anak Gen Z, kok pada gini? Ngecek yang kita omongin bener nggak? Kalau gitu salah dikit atau kita suka misleading gitu, harus didiskon nih orang ini. Mereka sudah kayak itu. Jadi saya tidak justru takut itunya. Yang kita harus antisipasi adalah justru baby boomernya nih. Yang tidak bisa memfilter. Anak mudanya kita juga punya program yang namanya literasi digital, itu menyiapkan. Jadi di hulunya kita siapkan lewat literasi digital, di middle streamnya kita bekerja sama dengan platform, bekerja sama dengan cek fakta, itu memberikan label ataupun men-take down konten yang memang berpotensi menimbulkan suatu huru-hara ataupun permasalahan. Tapi kalau sampai sudah melanggar hukum, ya sudah urusan polisi, kita bekerja sama juga penegakan hukum. Jadi ada 3 layer. Layer ujungnya tadi literasi. Nah, kalau literasi untuk baby boomer, kalau ternyata 52% pemilih anak muda nih, ya mereka sudah sangat lekat lah dengan gadget mereka gitu. Baby boomer justru jadi masalah. Apakah kemudian bisa diterapkan 3 layer itu? Ya, itu harus diterapkan. Dan kita dalam melakukan literasi itu prinsipnya nobody left behind. Semuanya harus dilakukan. Dan kami punya gerakan nasional literasi digital. Dan kami saat ini sudah bekerja sama dengan Cybercreasi yang punya anggota sudah 140 lebih. Nah, ini dari berbagai macam organisasi ya, dari pemerintahan, akademisi, big tech company, dan juga NGO. Nah, kita memang menyasar semua. Dan kita ada program di seluruh Indonesia. Termasuk bekerja sama dengan ini partneran ya? Nah, bagaimana tadi? Kita kan ingin tadi saya sangat eye-catching tadi, menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Karena ujungnya kan ke sana kan. Iya, itu. Oke, Doro, tanggapan Doro juga sebagai pegiat media sosial gitu kan, jurnalis senior juga gitu. Bagaimana melihat
fenomena? Karena tiap pemilu kita kan selalu dapat serangan hoax di atas rata-rata. Apa sih yang bisa dilakukan oleh semua pihak gitu, baby boomers, anak muda, milenial, Gen Z untuk menjaga ujungnya adalah kualitas dari demokrasi kita? Ya, kuncinya sebetulnya di edukasi ya, karena yang namanya kabar bohong, hoax, disinformasi, misinformasi dan seterusnya itu sudah berkembang sejak lama. Pada pemilu-pemilu sebelumnya itu juga yang namanya hoax, misinformasi, disinformasi juga terjadi. Oleh sebab itu tadi seperti Pak Sam ceritakan, kita ada gerakan nasional literasi digital, cyberkreasi, yang muncul atau dibentuk pada tahun 2017. Salah satu tujuannya adalah memberi edukasi pada masyarakat, tidak hanya dalam soal hoax pemilu, tapi berbagai macam hoax yang lain. Nah, cyberkreasi beserta para mitranya yang sekarang sebetulnya sudah bertambah, Pak Sam, sekarang sudah 150-an. 150 ya? Sudah lebih banyak. Lebih banyak. Per hari 150-an mitra. Tadi dari berbagai macam kalangan yang Pak Sam tadi menyebutkan, nobody left behind. Jadi itu ada dari kalangan ibu rumah tangga, ASN, TNI, anggota Polri, anak sekolah, mahasiswa, semua menjadi sasaran dari yang namanya literasi digital. Tujuannya adalah membekali masyarakat ya supaya cakap digital ya berdasarkan 4 pilar. Ada yang namanya keterampilan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Dengan bekal edukasi itu kita harapkan masyarakat memiliki bekal untuk menghadapi apapun yang terjadi di memfilter gitu ya. Jadi filter yang paling ampuh adalah kalau kita bisa membangun filter pada diri kita. Di era digital ini informasi begitu banyak. Bisa dikatakan tsunami informasi. Kalau kita mau mendengarkan semua, kita bisa terlalu pusing. Itu kan. Jadi kita harus bisa overthinking nih. Exactly. Itu yang kita harus memilah dan memilih informasi apa. Dan juga bukan hanya sampai di situ, sumbernya bisa dipercaya tidak. Nah boleh tadi itu Pak Semi soal sumber nih, kita akan jeda, kita lanjutkan saat lagi. Termasuk juga ketika teknologi digital ini semakin maju, hoaxnya juga ikut maju kan, sehingga semakin canggih, sehingga sebenarnya sulit sekali untuk mendeteksi ini benar atau tidak gitu. Banyak rekayasa yang dilakukan. Kita akan bahas seperti apa karakteristik dari si pembuat hoax, adakah contoh-contoh dan kata kuncinya. Nanti kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik pemirsa, kami lanjutkan dialog kita. Mas Semi, kalau tadi memang penguatan dari user atau penerima informasi dilakukan lewat literasi gitu. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri bahwa teknologi digital juga membuat hoax, deepfake, informasi yang negatif dan miring itu juga semakin canggih dipoles. Sehingga kadang-kadang juga membuat masyarakat bingung gitu. Apa yang bisa dilakukan, data dari Kominfo seperti apa sih? Ya, kalau kita lihat ya deepfake namanya, itu sebenarnya kalau bagi saya atau AI itu tidak terlalu mengkhawatirkan selama yang mengumumkan atau itu yang menyebarkan bukan akun-akun yang prominent. Nah, yang bahaya itu adalah apabila akun-akun prominent, contohnya akunnya Pak Doro Kakung, dihack gitu, atau akunnya pemerintah dihack. Terus habis disiarkan, wah itu mereka percaya tuh. Tapi kalau itu dari akun-akun yang biasa, masa sih media-media mainstream tidak mengcover? Tapi akun biasa itu kan kadang-kadang punya pasukan, akun-akun yang lain yang ikut meramaikan seakan-akan itu bisa juga menipu tuh. Itu dia, dan kan sudah polanya. Nah ini yang kita lakukan sebenarnya ini mengingatkan masyarakat, ini pre-banking nih kita. Kalau kita kan di banking kan kita mengungkapkan. Ini kita pre-banking, hati-hati loh akan ada kayak gini. Nah ini yang sebenarnya mulai kita tanamkan. Hati-hati akan banyak yang kayak gini. Jadi be aware dan juga mulai kritis terhadap apa yang kita baca. Yang paling pasti adalah tabayun. Check and recheck. Always. Karena pasien loh. Kalau memang suka dengan satu konsisten, ya kamu dapat cerobohnya dari situ. Cari yang sumber asli. Jadi jangan malas untuk kemudian mengkonfirmasi informasi itu dari berbagai media gitu. Doro, kalau misalnya apa yang perlu diantisipasi kalau kita lihat di masa pemilu ini kan macam-macam ya hoaxnya, kemudian informasinya aneh-aneh gitu. Tapi ada aja yang percaya. Di luar dari literasi yang dilakukan untuk memperkuat masyarakat gitu, karakter-karakter dari hoax atau kemudian juga informasi yang negatif itu seperti apa sih? Ada nggak datanya, Doro? Sebetulnya ya hoax itu bisa dikategorikan dalam 3 topik besar. Pertama politik,
kedua kesehatan, dan ketiga agama. Nah, di bawah 3 topik besar itu kalau dalam catatan saya dan catatan Kominfo juga karena saya ngambil datanya Kominfo, itu ada hoax mengenai di pemerintahan itu termasuk politik ya. Kemudian kesehatan. Di internasional itu kadang-kadang ada politik juga. Kemudian di situasi kebencanaan. Jadi biasanya kalau ada bencana alam terus katanya ada awan berbentuk segala macam itu kan hoax juga ya. Kemudian pencemaran nama baik dalam politik. Nah, ini dalam rangka menjelang pemilu ini pasti akan banyak kampanye negatif dan kampanye hitam kan. Nah, itu pencemaran nama baik, fitnah segala macam itu banyak. Kemudian di bawahnya lagi ada pendidikan, perdagangan ya, termasuk online commerce ya, itu banyak tuh, makanya ada pinjol, ada judi online di situlah semua, ada scam, kemudian soal mitos dan seterusnya. Jadi menurut catatan terakhir yang saya dapat itu sepanjang Agustus 2018 sampai 31 Maret 2023 totalnya itu ada 11.357 macam-macam ya jenis hoax. Mungkin sudah tambah 10 hari ini. Karena sebetulnya tiap hari nambah gitu. Tiap hari nambah. Saya setiap hari di Cyber Kreasi itu mendapatkan laporan dari teman-teman di ICE juga hoax-hoax yang beredar kemarin. Jadi pagi ini saya dapat kemarin itu kurang lebih 5 sampai 10 hoax. Ya macam-macam itu, dari ada penipuan soal perdagangan, transaksi online, pencemaran nama baik, statement pemerintah, pernyataan tokoh, kesehatan. Berarti hampir semua lini pemberitaan ada hoaxnya gitu ya. Dan setiap hari ada muncul. Baik. Mas Emi, saya tahu Mas Emi mau menanggapi, tapi kasih jeda lagi. Lalu apa yang perlu dilakukan dan bagaimana cara masyarakat melapor jika ternyata menemukan konten negatif dan juga konten hoax ini? Kemana mereka melapor supaya kemudian nggak banyak makan korban dan langsung di take down oleh Kemenkominfo? Kita lanjutkan pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Emi tadi mau ditambahkan data yang mungkin disampaikan oleh Ndoro Kakung. Ya, tadi kan dari situ dibilangkan bahwa jumlahnya 3.000 ya. 3.000 itu digabungkan dengan hoax-hoax pemerintah pemerintah. Nah, itu dari jenisnya. Tapi kalau kita lihat tren khusus hoax pemilu ini, kita lihat dari 2018 ya. 1862, 2019 hampir 1.000. Ini jenisnya bukan penyebarannya. Habis itu begitu turun 240, 2020. Habis itu turun lagi 2021 cuma 38. Nah, 2022 mulai naik lagi 59. Tahun ini sudah 146. Nah, ini jaga-jaga. Ini antisipasi bakal grafiknya naik lagi. Banyak. Jadi kita harus pre-banking tadi, masyarakat hati-hati. Jadi tadi bersifat kritis dan selalu check and recheck. Cari yang pusat sumber berita yang bisa dipercaya. Jadi jangan memakan mentah-mentah apa yang kita lihat. Tadi kan prinsipnya tadi apa yang kita lihat, kita baca adalah tidak benar, kecuali kita mempercayai sumbernya. Nah, ini yang kita harus tanamkan supaya mereka tidak mudah. Nah, itu ada dulu kalau misalnya kita memberikan himbauan jempolmu harimau, karena kan forward cepet-cepetan gitu kan, atau kata kunci kadang-kadang viralkan teruskan. Apakah karakternya masih bermain di macam seperti itu? Enggak ada lagi, perubahan? karena sudah tadi kan masyarakatnya ini sampah lah, langsung dilewat. Justru yang kayak gitu udah lewat lah itu. Masa nggak belajar kan gitu. Itu sudah belajar, dia lewatin. Itu sudah beda lagi. Nanti mereka tuh mainnya, sebenarnya ada beritanya, terus mereka manipulasi. Mereka edit. Atau berita-berita lama, mereka captionnya mereka rubah. Nah, ini yang bahaya. Jadi tadi, cari sumber yang bisa dipercaya. Jangan kita main membaca atau menerima informasi dan menelannya mentah-mentah. Jadi di era demokrasi yang kita sudah pilih ini, setiap orang punya kebebasan untuk berekspresi. Tapi kita jangan lupa, kita pun sebagai masyarakat punya hak untuk tidak membacanya, tidak memforwardnya. Nah, ini kan juga harus digunakan. Jangan kepancing nih gitu ya. Mereka boleh ngomong, tapi kalau saya nggak baca kan nggak ada pengikutnya. Nah, ini juga harus digunakan. Daripada kita memeranginya ini, kenapa kita nggak gunakan hak itu? Kok kamu ngomong aja, tapi saya nggak akan dengerin mau apa? Nah, itu kita bisa untuk menolak menerima informasi itu gitu ya. Oke, Ndoro, gimana nih Ndoro kalau misalnya ternyata ada juga, kalau ngomongin media sosial mungkin banyak, tapi sekarang juga sudah mulai masuk ke ranah yang lebih privat, masuk ke nomor WhatsApp atau mungkin aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Seperti apa datanya dan juga adakah cara untuk mencegah supaya nggak jadi korban hoax itu? Ya, yang pertama cara mencegah sebetulnya
Kalau saya panduannya adalah jangan pernah percaya apapun yang ada di internet, termasuk di aplikasi WA, WhatsApp gitu ya, sebelum terbukti sebaliknya. Jadi jangan pernah percaya apapun, itu prinsip dulu itu. Ya, anggap semua yang ada di internet dan media sosial belum tentu benar sampai terbukti sebaliknya. Jadi dengan pedoman itu, setiap kali menerima apapun, informasi, tautan, gambar, video, jangan percaya dulu. Ya, karena memang faktanya menunjukkan bahwa peredaran yang namanya konten-konten negatif itu ada di platform yang besar, ya seperti Facebook ya, maklum karena penggunanya sangat besar di Indonesia. Jadi Facebook adalah salah satu sumber konten negatif yang pertama. Lalu ada YouTube. YouTube kan juga penggunanya besar sekali. Kemudian ya itu tadi aplikasi percakapan itu juga banyak dari sana. Terutama yang beredar dari grup WA keluarga. Nah, wah, jangan cepat percaya meskipun yang kirim saudara sendiri gitu, atau pasangan sendiri. Sementara kan kita tahu dunia digital tuh kan serba cepat. Kadang-kadang orang kepancing juga. Gimana tuh menahan dirinya tuh supaya kemudian nggak buru-buru forward? Itu tadi pedomannya adalah jangan ya anggap semua yang ada di internet termasuk di WA keluarga itu belum tentu benar sampai terbukti sebaliknya. Ini jangan resikonya berantem di WhatsApp keluarga nih. Itu yang harus kita jaga. Jadi ini kan namanya juga pesta demokrasi, itu adalah kita kemeriahan, ya kan, kita merayakan hak pilih kita gunakan secara cerdas, ya beropininya secara cerdas, karena pemilihnya juga cerdas. Jadi kalau ada orang membuang-buang sampah itu sudah percuma, dia pemilih, justru mereka orang ini sudah tukang anu lah, kan hoax itu kalau kita termakan hoax berarti kan kita sedang dibodohin sama orang yang membuat hoax. Kan orang nggak mau dibodohin, karena dia dianggap kita bodoh, kita termakan. Makanya kita harus jadi, apalagi pemilih-pemilih yang baru ataupun juga pemilih-pemilih yang sudah lama senior ya, ini karena ya eranya baru, ini era baru, kita harus memahami cara kerja ruang digital tadi yang tadi disampaikan Pak Berkakung, dan saya juga sampaikan. Nah, yang kita perlu jaga tadi keharmonisan. Jadi makanya tema kita dan di Kominfo ini bagaimana menjaga pemilu damai, dengan meningkatkan kualitas demokrasi kita. Ya, pilihlah sesuai keinginan kamu, tapi bijaklah. Hormati juga ya pilihan orang lain. Kan kita nonton Piala Dunia lah, kan 4 tahun sekali kan. Pasti kita punya favorit ya. Kalau kalah favorit tim kita kalah kan kesel juga, tapi kan ya hanya itu. Ya besok kan harus move on. Ya kita bertanding lagi 5 tahun lagi. Nah, kayak gitu. Itu biasa kan, karena pada dasarnya kan kita bersaudara. Ini kan kita hanya memilih pada siapapun pasti untuk kebaikan negara ini. Nah, yang harus dijaga tadi jangan sampai menimbulkan kekacauan dan atau apalagi menggerakkan. Kami akan bertindak tegas. Itu kita kalau masyarakat ketemu hoax atau mungkin akun-akun yang udah tahu nih indikasinya negatif, lapornya kemana sih? Ya, kita punya website namanya aduankonten.id. Itu bisa di-upload saja, di-capture kontennya, dapat dari mana segala macam itu dikirimkan. Nanti itu dikasih yang namanya tiket itu bisa dicek sudah sejauh mana pelaporan itu ditindaklanjuti gitu ya. Dari Nurul terakhir. Sebetulnya juga platform-platform media sosial itu menyediakan sistem flagging atau pelaporan. Jadi pengguna itu kalau melihat ada konten negatif bisa dilaporkan ke platformnya gitu ya, supaya nanti si platform tersebutlah yang akan mencabut, mendelete, menghapus dan bahkan memblokir sebuah akun yang memang terindikasi kuat dan terbukti dia sering melakukan penyebaran konten-konten itu kan biasanya suka ayo laporin rame-rame gitu ya. Ya betul. Nanti bisa di take down, tutup akunnya. Jadi nggak perlu pemerintah lah yang cawe-cawe ya. Justru partisipasi aktif dari masyarakat gitu ya. Bisa juga. Jadi ada dua, kalau tadi bisa melaporkan ini atau laporkan semua platformnya. Oke, baik. Mas Emi, Doro, terima kasih banyak untuk diskusi kita. Semoga bermanfaat bagi pemirsa, dan itu dia tadi ujungnya kita jaga supaya pemilu ini berkualitas dan juga menjadi pemilu yang damai bagi semuanya. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Pemirsa, kami akan jumpa di PTN atau Prime Time News berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.